saya hanya melihat lewat gambar. Jadi alhamdulillah saya begitu bahagia. Kemudian saya perkenalkan nama saya yaitu Ardin Dentutu. Saya berasal asli saya orang Takalar. Sekarang saya tinggal di Kabupaten Goa, tepatnya di dekat Jembatan Kembar. Terima kasih. Kebetulan saya punya usaha ini Ustadz, adalah bergerak di dalam bidang jasa, kemudian juga dalam jual beli. Yaitu satu jasanya itu yaitu ekspedisi Ustadz. Ekspedisi ini melayani pengantaran anak ayam atau DOC, anak ayam umur 1 hari, dari Surabaya ke Indonesia Timur, Sulawesi Selatan pada umumnya dan umumnya Sulawesi dan khususnya di Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya kebanyakan di Kabupaten Sidrap. Menyangkut masalah bisnis saya ini Ustadz, beberapa pembeli saya itu tidak mengetahui harga. Misalnya saya kasih contoh, si A melakukan penawaran dengan saya memberikan harga 8.000. Kemudian si B bertanya kepada saya memberikan harga 9.000 Ustadz. Artinya dalam hal ini sesuai dengan tema tadi atau materi yang saya tangkap tadi adalah masalah kejujuran dan transparansi dalam hal ini Ustadz. Kemudian ada pun kaitannya dalam bisnis saya ini, saya supaya menghilangkan haramnya bisnis saya ini Ustadz, itu termasuk tadi ada 4 yang saya tangkap, yaitu riba, gharar, menzalimi, dan membahayakan orang lain. Ini yang saya menyangkut di sini adalah menzalimi Ustadz. Seperti tadi ya, adalah ketidaktransparan harga di antara 2 pembeli ini Ustadz. Apakah saya boleh melanjutkan bisnis saya ini atau ada cara lain yang saya harus tempuh Ustadz untuk melanjutkan bisnis saya ini, karena saya sudah menjalani selama 2 tahun. Jazakallahu Ustadz, saya berharapkan untuk jawaban yang betul-betul bisa memberikan saya solusi. Terima kasih, jazakallah, barakallahu fiikum. Ya, wantaf jazakallahu khairan. Nah, Ustaz, silakan. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertanyaan Bapak penanya tadi terkait dengan transparansi ya tadi. Disebut di dalam hadits, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur dan saling transparan, Allah akan berkahi transaksi mereka berdua. Jadi sebenarnya di transaksi yang disebut oleh Bapak itu sudah transparan ya. Karena dia sudah perjelas harga. Walaupun dia kasih pilih di antara 2 orang, mungkin bisa dia bedakan harga. Itu pembedaan harga itu kadang lumrah, kadang tidak lumrah. Tergantung gimana konteksnya. Tapi secara umum itu masuk ke dalam wewenang si penjual. Ya, dia mau menjual berapa saja, yang penting dia tidak menzalimi orang lain. Ya, saya kan biasa wajar ya, saya jual harga Aqua misalnya, saya jual 5.000. Terus ada yang keluarga saya yang datang beli, saya kasih 4.000. Kan gak ada masalah, boleh saja kan? Nggak mesti saya menjual 5.000 harus 5.000. Iya. Jadi itu nggak ada masalah, nggak masuk di dalam konsep tidak transparan. Dia tetap transparan sepanjang sudah menjelaskan harga dan harganya memang sudah wajar di pasaran. Karena di pasaran kadang 8.000, kadang 9.000 pasaran itu. Ya kalau diberi dua-duanya nggak apa-apa dia jualan itu. Itu masih di konsep transparan dan wajar. Gitu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, Pak, apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Baik, Ustaz, ini terkait harga, Ustaz. Ana izin bertanya. Kadang kalau kita bisnis, Ustaz, kalau bisnis sama teman, katanya dikit-dikit minta harga teman. Ya, tapi katanya orang bilang, wah kalau kita teman harusnya kamu menghargai saya sebagai temanmu. Nah,
Bagaimana Ustaz? Kalau ada orang yang suka minta harga teman sama temannya yang berbisnis Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi dalam hadits Jabir di riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba kalau dia menjual, dia pemurah dalam menjual. Kalau dia membeli, dia juga pemurah dalam membeli. Kalau dia melunasi hutangnya, dia pemurah dalam melunasi hutang. Gimana pemurah dalam menjual? Misalnya barang ini dia bisa jual sebenarnya 5.000, 15.000, 20.000 itu masih ada di pasaran, masih berlaku. Tapi dia jual cuman 12.000 saja. Diambil keuntungan yang sudah ada untuk dia, tapi dia masih murah. Masih pemurah, dermawan untuk orang lain. Nah, sama dia membeli. Ini berapa Pak harganya? 15.000. Dia tahu bahwa barang ini biasanya orang beli 12.000. Sudah dia bayar aja 15.000, nggak apa-apa. Nah, itu pemurah di dalam apa? Membeli. Kalau pemurah dalam membayar hutang, dia hutang 1 juta. Dia kembalikan ini hutangnya 1 juta, dia lebihkan 200.000. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu pemurah di dalam melunasi hutang namanya. Nah, itu boleh ya melebihkan, tapi syaratnya tidak ada akad di depan. Ini 1 juta, tapi nanti kamu bayar 1.200.000. Nah, itu nggak boleh, riba itu. Nggak ada akad di depan. Yang kedua, dia lebihkan boleh, tapi dia bayar dulu hutangnya. Setelah bayar hutangnya, baru dia kasih lebihnya. Nah, itu 2 ketentuannya. Baik. Jadi memang kalau seperti yang disebut tadi, ya ini permurah lah harga teman. Nah, itu nggak ada masalah ya, bisa masuk ke dalam kategori pemurah kalau dia menjual. Tapi temannya ini sendiri, kenapa dia tidak pemurah di dalam membeli? Harusnya kan dia bilang, oh itu temanku yang menjual, saya kasih harga bagus lah. Ya kan? Harusnya kan yang pemurah bukan penjual aja, pembeli juga harusnya. Ya tapi begitulah kehidupan ya. Jadi asalnya kalau diberi diskon oleh temannya nggak ada masalah ya. Dan di situ kita jaga etika saja, sebab kadang ada hal-hal yang terkait dengan hubungan persaudaraan, pertemanan, ada hal-hal yang terkait dengan hubungan yang lain yang mungkin itu lebih penting kadang dari sekedar bisnis. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Ya Masya Allah, semoga kita dimudahkan juga untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati. Baik, mungkin saya sebelum ke pertanyaan offline, Ana ke pertanyaan yang sudah masuk di Google Form ya Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan mengenai properti Ustaz. Saya bacakan satu persatu dulu. Yang pertama, apakah halal menjual kafling tanah tanpa ada atau belum ada batas-batas kafling secara fisik sama sekali? Dalam kurung, batas-batas kafling hanya ada di gambar brosur, sertifikat kaflingnya belum ada Ustaz. Apanya yang belum ada? Batas-batas kafling secara fisik belum ada, hanya baru di brosur Ustaz. Nah. Ya kadang di brosur itu bisa menjadi hal yang jelas. Tapi dengan ketentuan yang dimaklumi. Misalnya, dia sudah menampilkan sertifikat tanahnya. Bahwa luas tanahnya 1.000 meter misalnya. Ketika dia bagi kaplin, misalnya 1.000 meter ini, dia bagi menjadi 50 meter per kaplingnya, berarti 1.000 dibagi 50. Akan menghasilkan 20 kapling kan gitu. Hah? Kalau sudah menghasilkan 20 kapling dengan luas 50 meter per kaplingnya, itu kan sudah jelas. Jadi tidak mesti dia pergi sana mengukur sendiri. Karena sudah ada data dari pihak berwenang yang mengukur. Jelas ya? Tapi nanti kalau ingin dia pastikan, boleh saja ketika dia akad, dia pergi pastikan, itu nggak ada masalah. Baik. Jadi itu namanya menjual, memang diantara syarat jual beli adalah hal yang dimaklumi. Kata dimaklumi itu ada dimaklumi secara urf,
secara kebiasaan sudah dimaklumi seperti itu, ada dimaklumi secara syar'i, dan ada hal yang dimaklumi dengan cara dia sendiri untuk memastikan segala sudut yang diperlukan. Ya wallahu taala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Baik, kita melangkah dulu ya ke pertanyaan offline. Mungkin ke Bapak yang ada di depan, silakan. Nama, asal, dan langsung pertanyaannya Pak. Mungkin kita batasi satu orang satu pertanyaan ya, biar lebih dapat semua. Terima Tafadhol. kasih. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aswar Anwar dari Makassar. Saya juga lama ingin menanyakan ini kepada Ustaz terkait dengan bisnis multi-level marketing. Ini yang sangat banyak kita jumpai. Namun berbagai referensi, bahkan ada beberapa Ustaz, saya menemukan jawaban bahwa multi-level marketing itu haram. Dia tidak menghalalkan. Dengan pertimbangan itu tadi ada 4 persoalan biasanya, karena ada unsur gorornya, ada kezolimannya, dan membahayakan orang lain. Mungkin ribanya itu saya tidak tahu, tapi intinya karena persoalan itu. Nah, bagaimana seandainya ada saya temukan sebuah multi level marketing, saya sudah menyelidiki, itu tidak ada, Ustaz. Tidak ada unsur seperti yang disebutkan tadi, ada riba, goror, kemudian zolim, dan membahayakan orang lain. Bahkan produknya semua misalnya 100%, bukan misalnya, memang 100% itu bersertifikat halal MUI. Nah, cuma saya tidak berani untuk menjalankan dengan pertimbangan, ya karena saya mendapatkan banyak referensi bahwa multi level marketing itu haram, karena dianggap tidak transparan, kemudian yang bekerja yang dibawa saja. Namun yang saya dapati, karena saya juga pelajari dulu, karena gini katanya memang harus berilmu dulu baru berbisnis, itu saya tidak dapati bahwa yang ini, justru saya melihat ada fair di situ, bahwa yang bekerja itu yang dapat hasil, yang tidak bekerja tidak dapat hasil. Dan yang dia menggunakan sistem yang transparan berbasis digital, jadi semuanya terbuka, kita bisa mengakses. Namun sampai saat ini saya belum berani untuk menjalankan itu, karena saya mendapatkan banyak referensi dari beberapa ustaz bahwa multi level marketing itu haram. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, jazakallahu. Ya, jadi sebenarnya itu yang menentukan adalah bagaimana bentuknya, itu yang menentukan. Sebab kalau penamaan, misalnya katakan multi level marketing, tapi nanti kita tanya caranya bagaimana, prakteknya kayak bagaimana. Jadi unsur-unsur yang diharamkan itu, yang difatwakan oleh para ulama, saya pernah memuat itu ya di majalah Nasiha dahulu, tulisan tentang fatwa di sebagian ulama yang mengharamkan. Jadi pertama, di antara bentuk multi level marketing, ada yang kalau mau masuk dapat harga murah, dia harus bayar uang keanggotaan. Ya, uang keanggotaan ini untuk apa? Nah, ini satu sudut. Uang keanggotaan ini, kalau dia tidak anggota, harganya misalnya 1 juta, dia beli 1 juta. Tapi kalau dia anggota, itu 1 juta bisa jadi 800.000. Hanya saja, uang yang seperti ini itu bisa dihukumi judi. Karena ketika dia punya keanggotaan, mungkin dia beli barang, mungkin dia tidak beli barang. Iya. Nah itu sama dengan konsep judi tadi, satu. Terus yang kedua, di dalam bentuk yang seperti itu akan menjatuhkan ke dalam 2 jenis riba sekaligus. Riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba al-fadl dari sudut, dia bayar uang anggota 100.000, dia beli produk 1 juta jadi 800.000. Ini 100.000 dia keluarkan, dia dapat untung 200.000. Nanti dia beli produk lain lebih banyak lagi.
gara-gara 100.000. Itu namanya riba fadl namanya. Riba nasiah dari sudut, dia ketika mengeluarkan uang, untungnya itu nggak langsung dia dapat. Kadang di transaksi yang lain, kadang di hal yang lain. Jadi itu ini juga terkait dengan riba juga tapi bentuk nasiah. Itu jenis yang kedua dari pelanggaran. Jenis yang ketiga ada namanya istilah tutup poin. Ada namanya istilah tutup poin. Jadi kalau dia sampai ke poin tertentu, maka dia akan dapat sekian. Nah, ini akan mengharuskan dia, kadang untuk tutup poin, dia beli barang hal yang dia tidak perlukan untuk tutup poin saja. Ya. Dan ini jenis keharaman yang lain. Itu namanya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia suruh orang beli padahal dia tidak perlu untuk beli. Tidak perlu untuk beli. Selain daripada itu, dimaklumi persaingan tidak sehat di dalam diskon dan seterusnya itu hal yang berbahaya dan bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain. Jadi maksudnya sudut-sudut keharaman itu ada. Ya, tapi ada sebagian bentuk usaha mirip seperti itu. Dia di dalam brandnya sendiri, dia kasih diskon. Tapi orang masuk gratis jadi anggota. Dan yang dapat keuntungan itu dengan upaya dan kerja kerasnya sendiri. Di penjualan dia misalnya sanggup menjual 100 produk, itu beda dengan orang yang sanggup menjual 200 produk. Nah, itu kan cuman masalah diskon. Ini jualnya lebih banyak, wajar saya kasih diskon lebih. Sebagai perusahaan itu wajar. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau bentuknya hanya seperti itu saja nggak ada masalah. Disebut multi level marketing nggak apa-apa, itu nama orang. Saya tidak membahas itu, saya melihat sudut syar'inya, itu boleh atau tidak. Karena itu yang saya sarankan tadi kepada teman-teman, ya kalau ada sebuah kegiatan yang mau dimasuki, itu ditanyakan secara detail apa yang mau dikerjakan itu. Jangan kasih gambaran umum, sebab seperti itu tadi bentuknya banyak ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kita melihat akadnya itu kayak bagaimana. Ya wallahu ta'ala. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya masih tentang properti Ustaz. Apakah halal menjual kafling tanah yang masih dicicil? Yang ada dalam pasal perjanjiannya, jika tidak lunas pada waktunya maka perjanjian jual beli batal, Ustaz. Apakah ini termasuk gharar jika menjualnya? Karena pembeli dan penjual masih punya hak untuk berpisah. Gimana tadi syaratnya? Saya ulang, Ustaz ya. Syaratnya? Ya, apakah halal menjual kafling tanah yang masih dicicil? Jadi tanah ini masih dicicil, Ustaz. Tapi di dalam perjanjiannya itu jika tidak lunas, maka dikatakan bahwa jual beli tersebut batal. Apakah batal, ini ya, maksudnya batal dalam artian apa? Tidak jadi tanahnya itu ceritanya, Ustaz. Nah itu nggak jelas ya dianya. Ya, apakah ini Jadi termasuk maksudnya gharar? batal itu apa? Duitnya dia balik, duit saya balik, atau batal dalam artian tanah itu balik, duit yang sudah dibayar sudah jadi hangus begitu. Nah itu akad perlu dirinci ya untuk itu. Jadi saya jawab begini. Nah, asalnya orang yang sudah beli barang, walaupun dengan cara cicil, itu sudah jadi milik dia. Jadi membeli itu dua konsep membeli. Konsep pertama dia beli secara cash. Dan konsep yang kedua dia beli secara beransur. Dan di dua konsep ini, dua-duanya sudah dikatakan harta kepemilikan dia. Kalau harta kepemilikannya mau dia jual, mau dia berikan ke orang, mau dia hibahkan, itu urusan dia. Karena sudah milik dia. Sudah milik dia. Hanya saja kalau dia cicil, itu artinya barang itu masih ada keterkaitan di atas pundak dia kepada orang lain. Nah, jadi kalau misalnya tanah ini saya berikan ke orang lain, saya jual. Saya tetap wajib membayar cicilannya. Sebab itu di atas pundak saya kewajiban. Jelas ya? Baik. Terus yang kedua, akad tadi yang disebut, kalau cicilannya nggak dibayar jadi batal akadnya, itu tidak benar itu. Itu akad tidak benar. Karena saya tadi sudah katakan bahwa cicil itu artinya sudah terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau dia tidak sanggup bayar, itu namanya percekcokan antara dua orang. Diselesaikan dengan kaidah suluh. Kalau misalnya dia tidak sanggup bayar, penyelesaiannya adalah barang ini misalnya kita jual, kemudian saya tutupi duit saya, lebihnya saya kasih kepada
orang tersebut yang tidak sanggup lagi membayar. Nah, itu mungkin konsep suluh namanya, perdamaian. Iya. Tapi kalau dia bikin akad seperti itu dia buat 2 akad namanya. Ada akad jual belinya, ada akad membatalkannya. Bagaimana caranya? Iya. Baik. Karena itulah saya nasihatkan ya untuk teman-teman di sektor jual beli, jangan memberi akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat. Dan sebagai penjual, dia beri ketentuan yang bagus, meringankan, dan sebagai pembeli, dia harusnya menjaga hak orang lain. Dia menjaga yang hak si penjual. Sebagaimana sudah diberi keringanan untuk mencicil, dia menghargai kebaikan orang untuk bisa membayar secara beransur. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, Ustaz. Mungkin lebih lanjut ke pertanyaan tadi ya. Apakah ada layanan dari lembaga keuangan Islam atau dari MUI mungkin Ustaz, untuk bisa mereview pasal-pasal perjanjian ini agar sesuai dengan syariat Ustaz? Nah itu kalau misalnya terjadi percekcokan ya tadi ya, perselisihan kayak gitu, itu urusannya ke pengadilan agama malah kalau mau diselesaikan, kalau dipercekcokan. Cuman kan hal yang seperti ini tidak ada ya di ini, kita belum berjalan. Ya. Jadi biasanya itu didamaikan aja antara 2 orang. Bagaimana bagusnya di situ. Kalau dia sebelum menjual kaplingnya Ustaz, kan bikin perjanjian dulu. Ada tidak lembaga yang Ustadz bisa sarankan untuk direview dulu perjanjiannya sebelum dilempar ke masyarakat Ustaz? Dia konsultasi saja kepada orang-orang yang ahli di bidang syariah. Makanya tadi saya sebut ya, kalau misalnya dia punya usaha properti seperti itu, perusahaan ini, bagusnya dia punya pengawas syariah. Supaya ada yang mengawasi akadnya, cara transaksinya sesuai dengan syariah. Ada pertanggungjawabannya. Ya si pebisnis, saya tahu banyak pebisnis itu dia tidak belajar. Dia mau baik tapi tidak mau belajar. Ya caranya dia datangkan orang yang terpelajar yang menentukan akadnya. Orang ini yang bertanggung jawab kepada Allah di dalam masalah akad. Nah begitu caranya supaya dia lepas tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak datangkan orang seperti ini, terjadi kesalahan akad, dia sendiri yang nanggung nanti. Karena keteledoran berasal dari dia. Kenapa dia tidak belajar, kenapa dia tidak tanya kepada orang. Sedangkan Allah sudah perintah, pasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Itu kewajiban. Ketika seorang tidak tahu sesuatu, dia tanya kepada orang yang berilmu. Baik. Jazakallah Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin. Ya, silakan Akhi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, sekarang saya sedang menyewa suatu tempat kios. Afwan Akhi, bisa kasih keras suaranya? Iya. Sekarang saya sedang menyewa tempat kios dari seseorang. Nah ini udah berjalan sekitar 6-7 bulan. Cuma belakangan baru saya tahu kalau ternyata tempat ini yang saya sewa ini bukan milik si orang ini tadi. Ternyata ini milik keponakannya. Cuma memang sebelumnya dia pernah pakai untuk jualan minuman. Cuma karena sudah nggak jalan, jadi dia sewakan ke saya. Dan itu memang katanya sudah diizinkan sama keponakannya. Itu saya mau tanya pertama Pak Ustadz, apa hukumnya? Apakah boleh saya lanjut pemakaiannya atau bagaimana? Kemudian sekalian juga dengan nasihatnya Pak Ustadz untuk kami ini, karena kami biasanya suka terlalaikan dengan perdagangan, sampai kadang-kadang kami lebih semangat menuntut ilmu dunia dibandingkan ilmu agama. Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Suaranya nggak jelas ke saya ya. Sebentar saya mau nanya dulu. Tadi kiosnya itu bukan milik dia tadi, orang itu Iya, yang menyewakan. milik Milik keponakannya. keponakannya. Iya. Terus dia tinggal di situ sebagai apa? Tidak, dia tidak tinggal di situ Pak Ustadz. Cuman Ya, memang cuma kios saja. cuma numpang aja di situ. Iya. Sebelumnya dia pernah pakai untuk jualan minuman. Cuma karena udah nggak jalan, jadi dia sewakan ke saya saja Pak Ustadz. Ya baik. Jadi itu pertama diperiksa dulu akad dia sama kemenakannya itu apa? Sama yang punya pemilik aslinya. Ya kalau misalnya dia di situ hanya sebagai orang yang diwakilkan untuk mengelola tempat, terus dia sewakan, itu nggak ada masalah. Atau misalnya dia sewa sama pemilik aslinya 2 tahun.
Karena masih ada tersisa kontraknya 1 tahun, dia sewakan ke antum, itu juga nggak ada masalah. Boleh juga. Yang masalah itu kalau dia tidak ada hak terhadap kios tersebut, terus dia sewakan kepada orang lain. Nah, ini yang bertanggung jawab dia kepada si pemilik. Jadi kalau si pemilik datang menuntut uang sewanya setelah apa yang berlalu, nah itu hak dia si pemilik. Jadi sisa antum saja sama pemilik tidak resmi tadi yang bermasalah. Sama pemilik itu memang hak dia yang punya. Tapi Jadi begitu. boleh saya lanjutkan Pak Ustadz? Hah? Boleh saya lanjutkan sewanya? Boleh Saya aja. tetap pakai. Kalau misalnya diizinkan oleh pemilik asli ya. Ya. Biasa kalau Pak Ustadz. Pertanyaan kedua tadi apa? Nasihatnya Pak Ustadz. Soalnya kami nih kadang terlalu semangat tuntut ilmu dunia, tapi kalau udah masalah membahas kitab-kitab para ulama atau masalah-masalah yang penting seperti masalah kita, kadang suka malas Pak Ustadz. Malah bahkan tidak diseriusi biasanya. Makasih Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Jadi itulah gunanya tema ini ya. Tema ini, kajian ini. Karena saya tahu saya kan tadi sudah ingatkan bahwa harta itu banyak fitnahnya. Ya kan? Dunia itu ketika dia lebih mendominasi jiwa, cahaya akhirat itu bisa redup. Bisa redup. Makanya para sahabat itu, mereka berbisnis juga. Abdurrahman bin Auf itu kan, Masya Allah ya, dari saudagar kan. Utsman bin Affan, ya, Thalhah bin Ubaidillah. Padahal mereka ini semuanya termasuk sahabat dijamin masuk surga. Ada bisnisnya juga. Tapi bedanya dengan kita apa? Mereka itu kalau bisnis, itu cuma dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dunia di tangan mereka dipakai untuk ketaatan, tapi di hati mereka adalah akhirat. Nah, itu bedanya. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan pengamalan. Makanya kita kalau masuk di ranah bisnis itu juga, tadi saya bilang kita hadirkan niat-niat yang baik. Nah, niat yang salih itu cakep. Misalnya dari niat yang salih ini supaya saya menjaga kehormatan saya, tidak menadahkan tangan saya kepada orang lain. Yang kedua, supaya saya lebih bagus tawakalnya kepada Allah. Saya hanya bersandar dan bergantung kepada Allah. Yang ketiga, saya bisa cukupi nafkah keluarga saya, anak-anak saya, atau orang tua saya. Yang keempat, saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya, kita hadirkan niat-niat yang baik. Insyaallah niat yang baik itu dari titik keberkahan membawa kepada hal yang lain. Membawa kepada hal yang lain. Kemudian selain daripada itu, harus dijaga dari kewajiban dalam sehari dan semalam. Sholat 5 waktu dan seterusnya. Dijaga juga dari ibadah-ibadah sunnahnya. Dari sholat rawatib, dikir pagi, sore, bangun tidur, akan tidur, dikir selepas sholat. Agar supaya hati itu terjaga. Terus diantara hal yang paling pentingnya juga, harus ada majelis ilmu yang dihadiri. Sebab majelis ilmu itu yang membuat orang istiqamah. Hadir saja. Dia malas, tidak semangat, dia selalu hadir, continue hadir. Sebab itu salah satu faktor yang membuat seorang teguh di atas agamanya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita bacakan dulu pertanyaan dari kertas ini ya. Ustaz, bagaimana hukumnya saat kita membeli barang, tapi menunggu saat barang tersebut diskon, atau bila kita belanja hingga nominal tertentu misalnya 100.000. Tapi ada promosi di toko tersebut akan memberi potongan harga bila belanja dicukupkan 120.000 sehingga kita mencari kebutuhan lain untuk menggunakannya. Syukran wa jazakallah khair. Baik, itu saya sudah terangkan tadi ya. Jadi kalau dia diskonnya diambil karena memang dia perlu barang yang lain, dia dapat diskon, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia misalnya beli barang yang tidak dia perlukan hanya untuk mengejar diskon, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diperbolehkan. Jadi itu rinciannya ya, saya sudah terangkan tadi. Baik. Baik, Ikhwah yang ingin bertanya bisa langsung antri dekat mic, mungkin langsung aja berdiri akhi, langsung antri dekat mic ya. Ya. Ini kok bisa dapat kaos nih kayaknya. Saya belum kebagian nih panitia. Silakan akhi. Bismillah.
Syukran, jazakallah khair atas kesempatannya. Izin Ustadz, saya membuat akun TikTok Ustadz. Akun TikTok berangkat dari keresahan karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait tindak pidana penipuan online Ustadz. Penipuan online banyak sekali, marak sekali. Sedangkan kami di kepolisian untuk menangani kasus seperti ini butuh proses yang lama Ustadz. Mau dari penyelidikannya, kita kadang kendalanya itu kejadiannya di Makassar, setelah dilacak pelakunya di Kalimantan Ustadz. Itu kendala-kendala. Jadi saya punya inisiatif Ustadz buat akun media sosial, di dalamnya video edukasi tentang modus-modus tindak pidana penipuan online sesuai dengan laporan masyarakat yang masuk di kantor. Setelah itu Ustadz, saya membuat kayak di TikTok itu Ustadz ada namanya live Ustadz, live. Jadi saya live, kemudian masyarakat itu kadang banyak bertanya, minta solusi atau bagaimana Pak, ini modusnya penipuan atau tidak Pak. Mereka bertanya di dalam live itu Ustadz. Berjalan seperti itu Ustadz, ternyata ada istilah gift Ustadz, diberikan, ada mawar, ada topi di dalam live itu. Ternyata Ustadz dari disawer ya gitu disawer. Saya juga baru tahu ternyata mawar itu, topi dan paus kalau istilahnya paling tinggi katanya. Itu ternyata bernilai uang Ustadz. Bernilai uang. Memang pas dicek di saldo ternyata memang ada uang yang masuk Ustadz. Ini yang saya tanyakan Ustadz. Bagaimana hukumnya ini uang Ustadz? Saya apakan ini yang dalam saldo TikTok ini Ustadz? Dan ternyata Ustadz, ini juga sekarang saya masuk di TikTok itu ternyata banyak orang mencari uang melalui ini Ustadz sekarang. Live sampai, banyak sekali hal-hal yang melanggar syariah lah, joget-joget Ustadz. Saya baru lihat, Masya Allah. Ternyata banyak sekali orang cari uang begini Ustadz. Jadi, yang itu intinya Ustadz saya mau tanyakan. Bagaimana hukumnya yang gift itu Ustadz, yang ada saldo di TikTok. Mau saya apakan Ustadz? Ya, baik. Syukuran, jazakallah khair. Antum Pak Polisi tugas di mana? Saya di SPKT Polda Sulsel Ustaz. Penerimaan laporan memang Ustaz. Barakallah. Jazakallah. Barakallah. Apakah jadi bagus ya itu tadi Masya Allah ya. Dari kegiatan yang dibawa oleh Bapak kita tadi. Membantu masyarakat dan itu memang sesuai dengan tugas Bapak ya. Semoga Allah berkahi, Allah beri kemudahan. Jadi memang banyak dari masyarakat kita itu perlu diedukasi karena dia nggak paham. Itu tadi saya bilang, kadang ambisi lebih mendominasi daripada profesionalitas. Dia nggak tahu masalah ini, tapi karena duit, ambisinya yang dia kedepankan. Akhirnya kena tipu baru dia sadar. Ya, gitu. Jadi edukasi itu bagus. Jadi tadi sebenarnya masalah TikTok ya, mungkin mirip dengan media-media lain ya. Saya kayaknya di tim kerja ini belum punya TikTok. Karena biasanya teman-teman itu kalau dia mau ajukan akun untuk saya, biasanya dia presentasikan dulu. Akunnya ini kayak gimana dan gimana. Saya download TikTok itu baru sekali. Setelah itu langsung saya hapus. Jadi saya download itu karena ada teman, dia kirimkan link TikTok. Dan link itu saya harus lihat. Dia ingin tanya, di link itu kejadian tertentu apa gitu dia tanyakan ke saya. Ya karena saya nggak punya TikTok, saya download, kemudian saya lihat setelah itu sudah. Saya tahu ternyata di sekitarnya itu nggak bagus ya. Jadi sekarang nggak pernah lagi ini ya. Cuman katanya, saya sudah dengar-dengar ya, katanya itu media yang juga sama dengan media-media lain. Mungkin kedepannya nggak tahu nih teman-teman di kantor kerja ini apakah mereka mau bikin akun media juga di situ atau tidak. Yang jelas dari hukum yang ditanyakan tadi, itu hadiah yang masuk itu sumbernya dari mana? Kalau dia dari pengguna yang lain menghadiahkan duit ke kita, itu artinya orang itu sama bahasa lainnya. Dia memberi hadiah ke kita atau dia bersedekah untuk kita. Dan itu boleh kita terima. Tapi kalau yang disebut itu tadi, tanda-tanda apa tadi itu ya, dapat gym itu tadi, itu berasal dari perusahaan TikToknya,
Nah, itu untuk Bapak sendiri, Bapak tidak boleh menggunakannya. Tapi Bapak juga tidak boleh kembalikan ke TikToknya. Ambil itu, duitnya diberikan kepada pihak lain yang menggunakan. Tapi bukan dengan niat bersedekah. Niat berlepas diri dari harta yang tidak halal di tangan kita. Nah, itu namanya begitu. Jadi tidak boleh kita pakai untuk diri kita, tapi kita berikan kepada yang lain yang memerlukan. Misalnya untuk fasilitas jalan, ada pondok pesantren yang perlu WC umum, diberikan WC umum, atau dipakai untuk hal-hal yang ada maslahat umum. Tapi tidak boleh disimpan di TikToknya. Tidak boleh simpan di TikToknya, karena kita bikin dua kesalahan nanti di situ kalau kita simpan. Jadi itu kesimpulan jawabannya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, sudah jelas ya, ya. Ya, biasanya memang Ustaz kita bisa beli itu ya, mawar, bisa beli paus ya. Nah, itu dihadiahkan memang Ustaz ke live streamer itu Ustaz. Ya, seperti itu kondisinya. Nah, Ustaz. Baik, kita melangkah dulu ke pertanyaan yang sudah masuk ke panitia. Bismillah, apa syarat-syarat ibu guru yang berjualan di sekolah agar tidak melanggar syariat Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Apa? Ibu guru mau berjualan di sekolah Ustaz. Apa? Dia seorang ibu guru. Terus mau berjualan di sekolah itu. Ya, apa syarat-syaratnya supaya tidak melanggar syariat? Pertama itu perlu izin dari pihak tempat dia mengajar. Sebab mengajar sebagai guru itu akad ya. Itu akad. Artinya dia bekerja sebagai seorang guru dari jam sekian sampai jam sekian dan menerima gaji dari situ. Kadang akadnya dengan swasta, kadang dengan pemerintah. Ya kalau dia mau pakai waktunya di situ sambil berjualan, itu harus ada akad khusus yang mengizinkan dia untuk itu di akad kerjanya. Ya, itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, itu dilihat sudut jualannya itu kayak gimana. Ya, sebab guru itu dia posisi harus menjaga sikap keseimbangan dan keadilan. Jadi tidak boleh misalnya karena dia guru, akhirnya dia jualan ke muridnya, demikian malu murid yang paling banyak beli, kadang diberi nilai bagus oleh gurunya. Itu kan mempengaruhi hati seorang guru. Jadi hal-hal yang seperti itu tidak boleh ada pada seorang guru ya. Dan alhamdulillah sudut-sudut bisnis dan kegiatan itu banyak. Apalagi di masa sekarang ini banyak kemudahan. Ya wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallah khairan. Baik, kita melangkah dulu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Boleh, silakan langsung ke mikrofon ya. Boleh. Satu, Sunar ya. Sama yang Bapak nanti bisa antri aja langsung di belakang ya. Silakan antri aja duduk di bawah situ, di belakang situ. Ya, silakan. Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas kesempatannya. Nah jadi gini Ustaz, kami dan teman-teman ini saat ini lagi merancang bisnis startup di pendidikan. Nah kami untuk mempercepat penjualan itu kita bangun pasukan penjualan. Nah tapi kami khawatir jangan sampai jatuhnya kayak MLM tadi. Nah tapi yang kita sedang bangun ini Ustaz untuk pasukan penjualan itu memang dia satu tingkat aja Ustaz, satu tingkat saja. Tapi untuk bisa mempercepat banyak pasukan penjualan, itu kami beri kesempatan kepada semua reseller kami itu untuk merekrut juga Ustaz. Kemudian dari rekrutan mereka, ini tidak ada biaya pendaftaran untuk jadi marketing Ustaz. Nah tapi kalau misalkan apa yang dia rekrut tadi itu kemudian dia closing dari situ, maka yang merekrut tadi itu dia dapat komisi dari pusat. Dari kami tim pusatnya Ustaz. Nah jadi kalau sistemnya seperti ini apakah itu termasuk MLM yang tidak dibolehkan atau bisa saja Ustaz? Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau misalkan ini lebih dari satu tingkat, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Misalkan 2-3 level ke bawah seperti itu Ustaz. Tapi tidak ada biaya pendaftaran di awal dan untuk komisi leadernya itu sudah ditentukan dari pusat. Jadi misalkan untuk leader 1 50, kemudian leader 2-nya mungkin 100 dan seterusnya Ustaz. Oke, nah jadi kami mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya barakallahu fiik. Jadi tadi memang saya sebut ya bahwa level marketing itu kan banyak ya. Ada yang multi tadi kita singgung, ada yang single mungkin ya disebut. Atau dia di batasan tertentu saja.
Jadi secara umum dilihat pada akadnya. Saya sekarang fokus kepada apa yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan itu tadi, itu insya Allah nggak ada masalah. Karena bonus yang diberikan itu semata memang kedermawanan dari si pemilik perusahaan. Yang juga kadang dia memberikan bonus untuk meningkatkan seller mereka, meningkatkan penjualan mereka. Jadi kalau penjualannya lebih bagus, itu kan akan lebih banyak keuntungannya. Memang dia beri bonus-bonus, tapi bonus-bonus itu berbanding lurus dengan keuntungan yang dia dapatkan. Dan itu lumrah ya dan wajar di dalam bisnis. Ya wallahu ta'ala. Baik. Ya, Ustaz. Kita melangkah dulu ke pertanyaan dari Ahwat ya. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana cara menasihati suami yang ikut kegiatan belajar atau bisnis yang di dalamnya melanggar syariat? Seperti foto-foto, musik-musik, dan campur baur antara laki-laki dan perempuan, serta bikin grup yang di dalamnya saling canda tawa antara laki-laki dan perempuan, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Ini tadi bisnis atau grupnya yang tanya kan? Dia mau tahu, Ustaz, gimana cara menasihati ini suaminya masih sering ikut ya kegiatan belajar atau bisnis yang di dalamnya ada pelanggaran syariat. Baik. Nah, jadi bisnis itu salah satu etikanya kita hindarkan kegiatan bisnis kita dari hal-hal yang diharamkan. Jadi kalau ada percampur bauran laki-laki dan perempuan, kemudian ada foto-foto yang akan menampilkan perempuan-perempuan yang bukan mahram atau yang semisal dengan itu tidak diperbolehkan ya. Kita berusaha menghindarkan bisnis-bisnis kita. Itulah fungsinya tadi, berilmu sebelum apa? Sebelum berbisnis. Dan itu terbukti ya. Orang yang selalu menjaga syariat di dalam bisnisnya. Kadang mungkin di awal dia merasa, oh ini saya terputus, merasa sempit di sini. Tapi ternyata Allah lapangkan dia dari banyak hal yang lainnya. Diberi kemudahan untuknya dari hal yang lainnya. Karena memang di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari area yang tidak pernah dia sangka. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad, dari seorang lelaki dari sahabat, beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu dengan hal yang lebih baik darinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, silakan nanti yang mau bertanya bisa siap-siap ya di mikrofon. Ya, silakan sambil kita menunggu. Dan untuk teman-teman jangan lupa support juga teman-teman kita yang ada jualan tenan hari ini ya. Kita beli juga produk-produk teman-teman kita supaya semakin semangat nih ya untuk mereka bisa berbisnis di sini. Dan kalau misalnya ada masukan juga bisa dijawab panitia. Saya nggak jawab gitu-gitu. Baik, Ustaz. Kita bertanya dulu nih ke pertanyaan selanjutnya dari Ihwah. Silakan nama dan asalnya, langsung pertanyaannya. Jadi saya beritahu ya bahwa saya itu tidak bisa menjawab segala hal. Karena kadang keterbatasan ilmu dan kadang keterbatasan wewenang. Kadang bukan wewenang saya. Jadi pada dua hal itu biasanya saya tidak menjawab. Jadi tolong dimaklumi ya. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Ustadz. Saya kan ada beberapa usaha kecil-kecilan. Tapi artinya cabangnya ada 8. Terus semua outlet itu menghasilkan. Kecil-kecilan cabangnya 8 ya? Iya. Masya Allah. Ya. Semoga Allah tambah dari keutamaannya. Saya selalu bertanya-tanya Ustadz, selalu itu ada kawan-kawan itu, dulu saya membuat perkara titip gadai tanpa riba. Terus
berjalan waktu banyak yang menghutang tapi dia tidak bayar. Nah, terus saya rubah polanya, saya jadikan itu bahwa ada jaminannya bahwa dia punya hutang. Jaminannya itu sebagai tanda bahwa dia punya hutang. Tapi begitu juga numpuk juga barangnya. Jadi sekarang ini saat ini saya ubah seumpama dia mau gade motornya seumpama seharga 5 juta. Itu saya bicara dari depan itu akadnya bahwa lebih baik motormu saya beli, tapi dengan syarat nanti kalau kau mau belinya lagi dengan harga yang sama, itu nggak apa-apa. Jadi artinya saya bisa mengambil manfaat dari barang tersebut karena perkara barang yang digadai, meskipun saya pakai seumpama motornya pergi sholat, itu kan juga mengambil keuntungan dari barang yang digadai. Jadi dengan cara saya seperti ini, bagaimana Ustadz? Apakah saya masih termasuk mencari keuntungan di orang yang susah, sedangkan saya sendiri itu di tempat saya ada kos-kosan sekitar 19 kamar. Terus anak kos saya itu kadang kalau ada barang begitu yang saya beli dengan harga murah, saya rentalkan motornya untuk kemudahannya anak kos. Dan kadang itu barang yang saya beli dengan harga murah itu, kadang dia tebus motornya itu, dia beli motornya kembali dengan saya itu, hasilnya itu bisa melebihi dari yang dia jualkan kepada saya, begitu maksudnya. Ya, barakallahu fiik. Sudah. Ada lagi satu Ustadz, tapi kalau enggak bisa dijawab, tapi enggak apa-apa Ustadz, karena ini di luar dari tema Ustadz. Begini Ustadz, saya punya ibu, saya kan daftarkan BPJS di kartu keluarga saya. Terus saya itu bayar BPJS-nya auto debit. Kadang ini dari pihak banknya, selalu setiap bulannya dia yang telat memotongnya. Sedangkan tiba waktu ibu saya masuk rumah sakit, itu dendanya selama 1 tahun itu karena auto debitnya lambat, saya bayar hampir 500.000. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Hukum bayar denda atau hukum memasukkan ibu pakai BPJS? Itulah yang saya tidak mengerti Ustaz. Artinya kan kalau kita berbicara pinjam uang, artinya kan sudah jelas kalau berbunga riba. Sedangkan di hukum BPJS kan saya tidak paham. Artinya kan saya kan auto debit supaya tidak lupa. Artinya dia otomatis. Jadi artinya belum tercatat bahwa antum sudah bayar gitu? Iya Ustaz. Akhirnya kena denda? Akhirnya kena denda. Padahal saya tidak berhutang juga dengan BPJS. Itu salahnya siapa? Nggak tahu Ustaz. Si bank yang salah? Ya mungkin Ustaz. Share insyaAllah. Baik, jazakumullah khair. Jadi pertanyaan yang pertama ini tentang, intinya itu tentang barang gadaian ya. Ya sudah benar tadi ya, barang yang digadaikan, itu kalau dia barang yang bisa terawat, tersimpan tanpa perawatan, itu tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau dia perlu perawatan, seperti motor ya, motor itu kalau nggak dipakai, kan bisa rusak. Ya kalau dia keluarkan biaya perawatan, misalnya ganti oli, servis bulanan, dia kena 1 juta, maka dia hanya pakai seakan-akan menyewa motor itu dengan harga 1 juta. Itu saja, sesuai dengan kadar perawatannya. Karena barang jaminan itu kan itu disimpan sebagai bukti atau sebagai jaminan untuk hutang. Itu fungsinya barang jaminan. Jadi mungkin tadi hutangnya dalam bentuk barang ya, diberikan ke orang, numpuk di sana belum dibayar, dijaminkan motornya. Jadi asalnya motor itu dijual. Boleh kalau misalnya dia beli sepakat dengan pemilik motor. Dia beli, dia bayar 55 juta, kemudian dia ambil.
Tapi dia beli dengan harga yang wajar. Kalau dia jual sama ada orang lain, begitu juga harganya. Jangan karena dia utang sama kita, harganya harusnya 10 juta, sudah saya hargai 5 juta aja. Itu enggak boleh ya, sebab itu namanya memanfaatkan keperluan orang. Kita mengambil manfaat juga dari hutang namanya. Dan kaidah umumnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya ada manfaat, maka itu adalah riba. Tapi tadi menarik ya skema lain yang disebut oleh saudara kita yang bertanya. Motor yang digadaikan itu malah dia sewakan ke orang lain. Hasil sewanya diberikan kepada si pemilik motor. Maka itu bagus ya, itu dari namanya membantu orang lain juga. Iya. Tidak begitu Ustadz. Artinya begini Ustadz. Umpama dia cuma perlunya 4 juta. Jadi saya buatkan akad itu, saya cuma mau beli motormu ini 4 juta, tapi saya buatkan perjanjian motor ini saya tidak bisa jual ke orang lain kecuali kita sendiri tapi dengan harga yang sama. Begitu Ustadz. Enggak boleh seperti itu. Karena itu kalau jual beli, antum sudah akad jual beli, sudah beli, antum mau jual ke orang lain, antum mau berikan ke orang lain, antum mau sedekahkan, itu urusan antum. Nggak boleh lagi diikat, harus dibeli lagi sama dia. Ya kalau ada ikatan seperti itu sebenarnya masih bentuk kayak hutang piutang saja, cuma dikemas dalam bentuk menjual barang. Ya, itu tidak diperbolehkan. Adapun masalah BPJS sudah jelas itu ya. Adapun masalah BPJS tadi, BPJS itu kan sebenarnya program pemerintah ya. Jadi pada asalnya itu pemerintah itu mereka ingin membantu memberikan subsidi ke rakyat. Jadi siapa yang sakit dibantu dan seterusnya. Tetapi pemerintah juga menjalin kerjasama dengan masyarakat sendiri. Setiap orang mengumpul hal tertentu, dikumpulkan, dan dari situlah dipakai sebagai biaya bersama untuk siapa saja yang sakit dari orang-orang yang ikut di BPJS tersebut. Iya. Pada dasarnya, hal yang seperti itu boleh dari sudut syar'i. Dalilnya adalah hadits Abu Musa al-Asy'ari di Sahih Muslim. Ketika orang-orang Asy'ariyin kekurangan, maka mereka minta kepada Nabi SAW pertimbangan. Maka Nabi berkata, hamparkanlah sebuah hamparan, lalu kumpul semua makanan kalian di situ. Maka orang-orang Asy'ariyin pun menghamparkan hamparan gitu, kain atau apa. Lalu mereka bawa semua makanannya, ada yang banyak, ada yang sedikit, dikumpul di satu tempat. Setelah itu Nabi berkata kepada mereka, setiap orang dari kalian silahkan mengambil sesuai dengan keperluannya. Maka akhirnya setelah itu mereka mengambil sesuai dengan keperluannya dan masih tersisa. Nah, itulah dalil bolehnya seorang itu ada kerja sama bersama atau ada kegiatan bersama, ta'awun bersama, dan mereka menikmati secara bersama. Dan tidak mesti nilai bantuannya itu harus sama. Boleh banyak, boleh sedikit. Sebab sama-samanya semuanya sama-sama bersifat sosial. Jelas ya? Itu pada dasarnya. Tetapi saya sendiri saya nggak bisa menjawab dari sisi semua hukum yang terkait dengan BPJS itu. Karena di masalah BPJS itu ada sudut, itu bukan ranah saya. Itu wewenang pemerintah. Bukan murni pembahasan fikih. Ada sudut yang kadang mungkin dari sudut pembahasan fikih itu harusnya dicari metodologi yang lain, yang solusi yang lain di dalam hal tersebut. Iya. Tapi siapa yang menggunakan fasilitas itu karena dia terdesak, maka saya sudah terangkan bahwa asalnya itu memang peruntukannya untuk seperti itu. Nah, orang yang darurat itu kembali kepada dirinya sendiri dalam menggunakan fasilitas yang seperti itu yang pada dasarnya diizinkan. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, gimana Ki? Sudah jelas ya? Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan terkait metode promosi, Ustaz. Ya. Jadi orang tersebut ini punya usaha minuman, Ustaz. Dan katanya bolehkah endorse selebgram wanita, Ustaz? Di mana si selebgram ini, yang wanita ini,
dia dibayar untuk tampil di media sosial dan mempromosikan jualan minuman tersebut? Perempuan. Perempuan, Ustaz. Ya masalahnya kalau perempuan masuk ke ranah itu bukan tempat dia. Itu akan menjadi sumber fitnah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu awrah. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Perempuan itu adalah aurat. Kalau dia tampil, dia keluar, syaitan itu akan membuatnya sangat agung sekali, sangat sangat haus sekali. Dibuat seperti itu supaya menjadi fitnah bagi orang. Ya, jadi pada dasarnya perempuan itu dikatakan di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiamlah kalian di rumah kalian dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrutnya gaya perempuan jahiliyah terdahulu. Jadi asalnya disuruh bertirai, berada di rumahnya, tertutup. Wa idza sa'altumuha fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian minta perhiasan, minta sesuatu dari perempuan, minta dari belakang hijab, dari belakang tirai. Sedangkan ini menampilkan dirinya. Dan itu sudah di luar dari melanggar. Apalagi kalau dia bersuara dengan suara yang kadang menjadi fitnah bagi orang lain, itu masuk dalam larangan yang lain. Allah firman, wala takhda'na bil qaul, wala yakhda'na bil qaul, fayatama alladhi fi qalbihi marad. Dan janganlah mereka merendahkan suaranya, menjadi gemulai sehingga menjadi tamak orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Karena itu saya nggak nasihatkan ya untuk perempuan menekuni bidang yang seperti ini. Alhamdulillah bidang-bidang lain di promosi bisnis itu banyak ya. Jadi kalau belum bisa menemukan berarti belum menjadi pebisnis yang bagus itu. Ya, sebab metodologi trik dan cara bisnis itu tuh banyak. Ya, insya Allah kalau seorang seperti yang saya berikan tadi, kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan dia sebuah jalan yang lebih baik daripada itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi, Ikhwan? Silakan. Di belakang situ, ya di belakang situ antrinya. Ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Nama saya Rizal, alamat Barombong. Jadi izin bertanya Ustaz, saya ada kerjasama dengan teman, itu suplai bumbu dapur ke hotel. Tapi satu pengelola, satu pemodal. Dengan perjanjian keuntungan untuk pemilik modal itu diambil dari 10% dari modal, bukan dari keuntungan. Jadi saya menawarkan kemarin, bagaimana kalau hasilnya itu keuntungan itu kita bagi dua, 50-50. Tapi maunya teman katanya itu saja 10% dari modal. Gimana Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam persyarikatan itu dua orang yang bersyarikat, dia tidak boleh menjamin keuntungan untuk dirinya. Sebab itu melanggar konsep persyarikatan. Konsep persyarikatan untung sama untung, rugi sama rugi. Itu konsep umumnya. Jadi sekarang saya kasih modal 1 juta. Untuk bisnis tadi ya. Saya pengen untung 100.000, 10% dari 1 juta. Saya jamin 100.000, pasti setiap transaksi 100.000. Padahal di transaksi, mungkin untungnya lebih, mungkin kurang, dan mungkin suatu saat ada kegagalan misalnya. Nah, itu artinya dia jamin untungnya sendiri, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi konsep yang benarnya itu harusnya si pemodal dan si pengelola itu bagi hasilnya dari keuntungan bersih. Nah, sisa ditetapkan persentase saja, berapa persen. Misalnya pengelola 50%, si pemodal 50%. Atau konsepnya 60-40,
70-30 atau sebaliknya. Iya. Jadi begitu konsep yang benarnya ya. Tapi kalau diambil dari keuntungan keuntungan diambil dari jumlah modal, itu artinya dia jamin keuntungan untuk dirinya. Dan itu tidak boleh di dalam persyarikatan. Ya, barakallahu fiik. Tapi Ustaz, bukan saya menawarkan, dia sendiri yang menawarkan untuk pemodal 10%. Dan saya sudah coba menawarkan 50-50 dari keuntungan bersih, tapi tetap dia maunya itu Pak Ustaz. Ya, sekarang lebih untung mana bagi antum? 50-50 atau 10 tadi? Kalau ini belum ada tagihannya Ustaz, baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Ya, nanti bilang aja ke beliau konsepnya 50-50. Yang 10% itu dari sudut syariat itu tidak diperbolehkan. Gitu aja supaya aman nanti transaksinya. Ya, barakallahu. Baik. Baik, mungkin untuk yang offline dulu silakan satu. Bismillah, jazakallahu khair untuk kesempatannya. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah pandangan syariat terhadap persaingan harga dalam kegiatan muamalah di era digital ini, yang dimana harga ecer di pasaran online lebih murah dari harga pasar offline? Apakah ada ketetapan dalam syariat dalam menentukan harga jual sehingga jalur distribusi dari hulu ke hilir tetap terjaga? Syukron, jazakumullahu khairun. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus ya, karena jagat maya ini luar biasa persaingan ya. Yeah. Malah beli barang antum bisa langsung pabriknya langsung ke negeri tertentu, harganya masuk ke Indonesia lebih murah dari harga orang-orang jual di sini. Iya. Saya juga baru tahu ceritanya itu ya, karena saya pernah beli sebuah barang, kenapa dia murah banget gitu. Ternyata ceritanya saya baru tahu. Ada hal-hal yang memang dilewati begitu. Harusnya bayar di situ tapi mereka nggak bayar. Baik. Jadi hal yang seperti itu sebenarnya itu yang mengaturnya kadang. Jadi di pembahasan yang ditanyakan tadi sebenarnya ada dua sudut. Ada sudut wewenang negara. Ada sudut itu kembali kepada pebisnis. Kalau sudut kembali pebisnis itu dia melihat tidak membahayakan orang lain. Dua, tidak membahayakan orang lain. Jadi kalau dua ini dia pelihara, insya Allah akan aman untuk si pebisnis. Yang ketiga, untuk pengaturan masalah harga, tidak boleh naik, tidak boleh lebih, masalah persaingan dan seterusnya, itu negara punya andil. Mereka yang punya wewenang di situ untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya atau menghindarkan mereka dari potensi yang bisa merusak pasaran. Ya, jadi itu secara ringkas untuk pertanyaan saudara kita tadi, wallahu taala alam. Baik. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir sambil kita closing ya Ustaz ya. Terakhir Ustaz. Ya. Bagaimana hukumnya soal jaminan pelaksanaan dalam kurung asuransi yang menjadi persyaratan sebuah kerjasama dalam hal bisnis konstruksi atau pengadaan barang dan jasa Ustaz? Apa yang ditanyakan? Kalau mau ada tender gitu Ustaz, disyaratkan ada asuransi di situ. Ini gimana Ustaz? Asuransinya yang ditanya. Iya. Apakah bisa diambil proyeknya atau enggak? Ya itu diatur oleh kedua belah pihak saja. Apa yang berjalan umum di situ. Sebab kadang asuransi itu nggak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Masalah hukum asuransinya itu saya dari masalah yang saya nggak bisa jawab di situ. Sebab itu ranah pemerintah. Saya nggak bisa bilang benar atau salah. Saya harus tahu dulu apa ininya. Dan itu bukan wewenang saya. Yang kayak begituan kita hanya menerima hukum umumnya. Pemerintah menetapkan, kita jangan keluar dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Sepanjang masih ada dua kemungkinan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik Ustaz, insyaallah jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fik untuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, dan tentunya memang banyak sekali Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya, dan inilah pentingnya ya untuk kita berilmu sebelum berbisnis dan tadi juga berilmu sebelum belanja. Ya, karena ternyata
banyak rambu-rambu syariat yang harus kita pelajari agar di hari kemudian apa yang kita transaksikan itu bernilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, mungkin kami minta nasihatnya mungkin yang terakhir kali kepada calon pebisnis dan semua pebisnis di sini agar bisa meraih keberkahan di dalam bisnis yang dilakukan. Ustaz. Silakan. Ya, barakallahu fikum. Hidup ini sementara dan singkat. Jadi kita harus membuat sesuatu yang bisa bernilai kebaikan untuk kita. Kalau mampu berbuat sesuatu yang luas manfaatnya untuk manusia. Agar supaya pahalanya itu mengalir untuk kita hingga hari kiamat. Nah, itulah kadar yang terbaiknya di dalam berbisnis. Karena itu upayakan bagaimana berbisnis pada kadar yang terbaik dan maksimalnya. Kalau tidak bisa seperti itu, cukup jaga jangan makan dari hal yang diharamkan. Kemudian yang kedua, jangan menimbulkan bahaya untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, padahal bumi ini sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam kegiatan ini dan selalu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya wallahu taala alam. Baik. Baik, mungkin kita cukupkan Ustaz ya. Saya pamit duluan. Nah Ustaz. Ya. Baik, demikian sesi tanya jawab kita bersama Ustaz Zulkarnain Muhammad Sanusi Hafizahullah Ta'ala, dan kepadanya beliau kami ucapkan terima kasih Ustaz, dan semoga Allah berkahi dan jaga kesehatan Ustaz, dan juga insya Allah kita akan bertemu pada sesi-sesi selanjutnya. Baik, ya, iya nanti anak kuis. Baik, karena sudah selesai, saya akan kembalikan acaranya ke MC kita, Ibnu. Silakan mungkin bergabung aja ke sini kali ya. Silakan Ahi. Nah, gimana? Ahi, belajar banyak hari ini nih? Alhamdulillah, banyak sekali Kak belajarnya hari ini. Alhamdulillah.